Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetitong Tian Rahayu, Bagas Waras, dan salam semua saudara. Salam Alhamdulillah, semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada malam hari ini, Senin malam, kita bertemu kembali secara online di acara rutinan kita. Kita berjagungan bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Dan pada malam hari ini masih mengobarkan semangat persatuan bersama para pemuda. Pada malam hari ini kita mengangkat tema semangat perjuangan pemuda masa kini dengan pemateri dari pemuda Katolik yang bernama Mas Garudo Puji Sandiudo, nanti yang akan diperkenalkan lebih detail oleh moderator kita. Dan sebelumnya, Bapak Ibu, mari kita perdengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak bersama.
Mari bergandengan tangan bersatu menuju Indonesia Nan Jaya. Bersama Indonesia Merayakan Perbedaan, salam semua saudara. Baik Bapak Ibu. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Kali ini saya akan ditemani oleh moderator kita dari Pemuda Katolik juga. Beliau adalah Mas Immanuel Erlangga. Ya, selamat malam Mas Immanuel. Kabarnya gimana nih? Selamat malam, Mbak Ulan. Baik, kabarnya Baik-baik baik, ya. Oh sehat. iya, sehat. Kelihatan selalu ceria ya. Baik, kepada Selamat Mas malam Erlangga. Immanuel. Ya, kepada Mas Erlangga, silakan untuk dipandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih, Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ah, kebetulan pada hari ini kan jagongnya dari kita teman-teman dari Pemuda Katolik. Dengan tema malam ini semangat perjuangan pemuda masa kini, kalau kata Mas Garudo nanti. Nah, pembicara kita hari ini nih cukup spesial karena masih muda, aktif bergerak juga di dunia kepemudaan di kota Surabaya. Beliau bernama Garudo Puji Sandiyuto. Mas Garudo ini sekarang masih mahasiswa di Universitas Telkom Surabaya, tapi aktif di berbagai organisasi kepemudaan, mulai dari GMNI, lalu juga sekarang Pemuda Katolik, dan bahkan Mas Garudo ini sekarang Sekretaris Pemuda Katolik di Kota Sidoarjo. Mungkin saya sapa dulu Mas Garudonya ini. Selamat malam, Mas Garudo. Selamat malam juga Mas Erlangga. Terima Terima kasih kasih atas atas waktu. waktunya, kesempatannya. Saya bisa ya ikut jagongan lah pada hari ini. Gimana Mas Gimana? Garudo kabarnya? Hmm, Puji Tuhan, alhamdulillah juga ya masih sehat-sehat. Mungkin bisa cerita sedikit Mas Garudo, aktivitas akhir-akhir ini apa sih kok sampai mengambil tema semangat perjuangan pemuda masa kini? Gimana Mas Erlangga? Eh, Mungkin bisa diceritain sedikit Mas Garudo, kira-kira selama ini kegiatan-kegiatan yang sering diikuti itu seperti apa? Kok mengambil judul semangat pemuda masa kini? Nah, untuk sekarang sih kesibukan dan kegiatan sih lebih banyak ke kampus ya, karena juga semester-semester yang lumayan padat. Nah, untuk kegiatan lebih banyak sih saya juga sering aktif di kegiatan Pemuda Katolik dan di GMNI itu ya tentang sosial masyarakat lah, caranya kita turun ke masyarakat itu seperti apa, terus pendekatannya itu seperti apa, terus menganalisa sosial dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Untuk saya mengambil judul ini Semangat Perjuangan Pemuda Masa Kini itu sebenarnya nggak ada alasan tertentu sih. Kayak cuma melihat para pemuda ini tuh kayak gimana ya, kayak dibilang semangat juga iya, tapi dibilang kurang semangat juga enggak, masih setengah-setengah. Jadi ya saya mengambil judul inilah kayak terlintas saja, habis waktu ditawarin untuk pertama kali jadi pemateri ya saya kepikiran itu tadi malam. Itu aja sih Mas Angga. Oh, berarti cukup aktif ya di kegiatan-kegiatan kepemudaan ya di kota Surabaya ya. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu juga. Oke. Baik, kami persilakan Mas Garudo waktunya untuk membawakan materi yang telah disiapkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua juga dan juga dimohon untuk para peserta untuk bisa mendengarkan materi dari Mas Garudo. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Angga selaku moderator dan juga selaku Sekretaris Jenderal Pemuda Katolik Kota Surabaya yang kebetulan juga
orang yang mengkader saya sampai sejauh ini. Ya, senior saya lah ini. Saya jadi nggak enak. Jadi pemateri tapi moderatornya senior saya sendiri. Ya, oke, saya buka nih. Selamat malam, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, saya Garudo Puji Sandiudo, mahasiswa aktif saat ini S1 Data Science di Telkom University. Saya senang banget bisa diberi kesempatan untuk ngobrol bareng lah pada malam hari ini dengan dengan judul materi Semangat Perjuangan Pemuda Masa Kini, khususnya dengan fenomena no viral no justice. Di zaman serba digital ini, itu kita melihat bagaimana keadilan seringkali hanya diperhatikan jika sesuatu viral. Namun, apakah itu artinya hanya yang viral saja yang pantas diperjuangkan? Nah, pada malam hari ini, ya kita sambil berdiskusi bersama lah untuk lebih dalam, tidak hanya dari sisi lingkungan, tapi juga pendidikan, sosial, dan sistem yang kita hadapi saat ini. Nah, fenomena no viral, maaf, maaf. Fenomena no viral no justice pada berbagai aspek kehidupan ini terlihat nyata dalam berbagai aspek kehidupan kita, dalam pendidikan misalnya. Nah, seringkali isu kekerasan atau ketidakadilan di sekolah atau kampus baru mendapat perhatian luas setelah menjadi viral. Contoh nyatanya mungkin bisa kita lihat juga dalam beberapa tahun terakhir seperti kasus bullying atau kekerasan yang baru mendapatkan tindakan setelah viral di media sosial. Kenapa baru viral dulu baru diambil tindakannya? Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam sistem penanganan isu sosial yang masih dan reaktif dan bukan preventif. Selain itu, isu lingkungan seperti kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera kerap kali menjadi sorotan besar saat viral. Namun, perhatian publik mereda. Apakah ada tindakan nyata yang berlanjut? Nah, kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem yang ada dalam memastikan keadilan dan penanganan masalah berkelanjutan. Dan juga peran pemuda dalam menggerakkan isu secara kritis dan konsisten itu di era digital, pemuda itu punya peran sangat besar untuk tidak hanya menyebarkan isu-isu yang penting, tetapi juga menuntut adanya perubahan kebijakan atau sistem. Dalam 5 atau 10 tahun terakhir ini, gerakan pemuda seperti hashtag Kejayaan Memanggil, yang saya cari-cari di internet, terus reformasi di korupsi, berhasil menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Namun, tantangan bagi kita adalah memastikan isu-isu ini tidak hanya menjadi viral, tetapi juga punya dampak nyata dan keberlanjutan. Maka dengan itu, pemuda harus mengembangkan sikap kritis yang artinya kita tidak hanya mengikuti tren atau sekedar membagikan sesuatu yang viral tanpa pemahaman mendalam. Kita juga harus mampu memilah mana yang substansial, mana yang hanya sekedar hype. Nah, dengan begitu perjuangan kita bisa lebih fokus dan punya dampak nyata. Selanjutnya itu, nah, sebentar saya mau bahas apa ya kira-kira? Bukan permasalahan sih lebih tepatnya, tapi analisis kritis terhadap sistem pendidikan dan perubahan yang diperlukan. Salah satu sektor yang perlu perhatian serius adalah pendidikan. Banyak kebijakan pendidikan yang tampak stagnan atau apa ya bahasa saya lupa stagnan dan kurang adaptif untuk kebutuhan zaman. Nah, sebagai contoh itu yang mengambil sistem pendidikan saat ini lebih menekankan pada hasil nilai ujian ketimbang kemampuan berpikir kritis dan keterampilan praktis. Di sini pemuda
itu memiliki peran besar untuk memperjuangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan, seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kemampuan problem solving. Kasus yang menarik adalah meningkatkannya minat terhadap platform pembelajaran mandiri atau online course yang dalam beberapa tahun terakhir mulai menggantikan pendidikan formal dalam beberapa bidang. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal perlu segera beradaptasi agar tetap relevan dan bisa bersaing dengan platform lain yang memberikan solusi lebih fleksibel dan terjangkau bagi masyarakat. Lalu itu saya bicara tentang juga masih dalam peran teknologi dan inovasi pemuda dalam menangani tantangan sosial. Menyoroti sistem yang ada, itu pemuda itu juga bisa berperan dalam menciptakan inovasi yang mampu memberikan solusi. Teknologi memberikan kita alat yang yang lebih canggih atau sangat canggih untuk menyelesaikan masalah. Dalam 10 tahun terakhir ini, kita melihat banyak inovasi dari pemuda, dari dari pemuda itu sendiri lah, seperti platform sosial untuk untuk donasi pendidikan, terus lalu aplikasi pelaporan kasus kekerasan, dan inisiatif crowdfunding untuk mendanai proyek sosial. Namun, kita juga perlu memahami bahwa teknologi hanya akan berdampak positif jika digunakan secara bijaksana. Pemuda itu juga perlu memperjuangkan penggunaan teknologi yang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga memberikan dampak sosial, seperti contohnya adalah aplikasi Ruang Guru yang berhasil membawa edukasi ke area yang sebelumnya sulit dijangkau dan membuat pendidikan lebih inklusif. Ya, contohnya seperti itu. Saya juga apa ya kurang kurang gimana ya saya menjelaskannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Contoh nyatanya itu ada aplikasi Ruang Guru yang berhasil membawa edukasi ke area yang sebelumnya sulit dijangkau dan membuat pendidikan menjadi lebih inklusif. Dan saat ini kritik terhadap fenomena viralitas dan efeknya terhadap keberlanjutan isu itu tidak semua hal keberlanjutan isu tidak semua hal harus viral untuk bisa mendapatkan perhatian. Kita harus mulai berpikir bagaimana mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya terpaku pada yang viral, tetapi juga melihat masalah-masalah yang mungkin terabaikan, namun sangat pentingnya, namun sama pentingnya dalam beberapa kasus atau isu yang viral bisa membawa dampak yang baik. Namun ketika viralitas menjadi satu-satunya cara untuk mencapai keadilan, ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem penanganan isu kita. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Kalau saya menyimpulkan ya, sedikit menyimpulkan dari hasil saya menjelaskan ini juga hmm, cukup, aduh. Mungkin menarik ya Mas Galuh tuh hari ini membahas tentang bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi saat ini menjadi penting sekali untuk viral baru bisa didengar atau kita bisa bilang no viral no justice lah. Nah, sebenarnya no viral no justice ini seperti apa sih Mas Galuh? Kenapa kok no viral no justice ini menjadi perhatian yang harus cukup dilihat oleh teman-teman pemuda dan kira-kira akan berakibat kemana no viral no justice ini?
Oke, suara saya terdengar Mas Garuto? Apa Apa putus-putus putus-putus? tadi? Nah, sinyal saja. Oke, Oke, tak ulangi dikit. Menurut saya mungkin no viral no justice ini menjadi sebuah fenomena yang terjadi saat ini Mas Garuto. Memang karena kita banyak melihat kalau kejadian itu ndak masuk ke internet, ndak viral, akhirnya isu itu nggak akan dibahas atau nggak akan diperhatikan, baik itu sama masyarakat atau sama instansi. Nah, kira-kira no viral no justice ini akan bermuara kemana, akan berdampak kemana? Seperti apa dampaknya? Kok menjadi perhatian yang cukup penting untuk pemuda saat ini? ya, oke Mas Fahmi. Nah, saya mungkin akan inilah berpikir dulu. Saya pun gak kagok-kagok sih dalam ini. Sebentar. Untuk menjawab tadi mungkin pertanyaannya Mas Angga itu fenomena novel no justice ini kenapa sangat menjadi perhatian yang lebih bagi para pemuda ya dan akan bermuara kemana nantinya. Nah, mungkin saya jawaban saya sih ya ini kita sambil diskusi lah ya dengan Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Kalau jawaban saya sih fenomena no viral no justice ini menjadi perhatian pemuda itu karena menunjukkan bahwa keadilan sering sekali baru diperhatikan jika isunya itu viral di media sosial. Hal ini menyoroti kelemahan sistem yang reaktif, bukan proaktif. Pemuda menganggap ini penting karena ingin keadilan yang adil bagi semua, bukan hanya yang viral. Untuk nantinya bermuaranya kemana itu mungkin pertama itu ke perubahan kebijakan ya. Perubahan kebijakan itu ya dorongan untuk sistem yang lebih responsif terhadap ketidakadilan tanpa harus viral. Terus menurut saya itu yang kedua peningkatan literasi sosial. Pemuda pemuda akan semakin kritis dan bijak menggunakan media sosial sebagai alat advokasi. Terus yang ketiga mungkin advokasi berbasis bukti ya. Nah, gerakan yang tidak hanya mengandalkan popularitas tapi didukung data dan risetnya. Sama mungkin gerakan berkelanjutan lah. Gerakan berkelanjutan itu mendorong perubahan jangka panjang yang inovatif dan kolaboratif. Maka ini membuka jalan bagi pemuda dan gerakan sosial yang lebih terarah dan berkelanjutan. Mungkin itu saja sih Mas. Ya, kita sambil diskusi-diskusi Nah, mungkin. berarti kalau dari sudut pandang Mas Garuto sendiri, adanya no viral no justice ini menimbulkan ketidakadilan ya akan isu-isu yang terjadi. Apa yang direspon adalah isu-isu yang hanya yang viral aja, yang nggak direspon. Banyak isu-isu yang dilaporkan tapi nggak direspon, cuman gara-gara isu itu nggak viral, nggak banyak orang tahu. Ya, kurang lebih seperti itu Mas. Nah, tadi Mas Garuto ini juga mengatakan nih, kalau misalnya pemuda ini harus kritis dan bijak media dan menggunakan media ini sebagai media advokasi. Berarti eh, dalam sudut pandang saya, apakah no viral no justice ini adalah realitas sekarang yang
kita harus mengikuti realita tersebut supaya pemuda-pemuda ini juga mereka yang tahu akan kejadian yang ada membantu kejadian tersebut atau ketidakadilan tersebut agar bisa diperhatikan. Ya, berarti eh, ya dibilang saat ini kondisinya adalah pemuda mungkin tidak kritis atau tidak bijak, dibilang juga enggak sih. Masih banyak juga pemuda-pemuda itu yang punya pola pikir tuh kritis-kritis. Saya juga kan banyak belajar lah dengan banyak orang. Saya juga ya ada satu orang yang juga yang saya anggap sebagai mentor saya tuh ya dia yang ngajarin saya lah untuk ya cara berpikir kritis itu gimana, terus kok apa cara berpikir yang baik itu seperti apa nih. Jadi untuk hal kritis untuk pemuda saat ini tuh banyak yang kritis. Cuma mungkin tidak sangat sulit lah ditemukan. Nah, Nah, untuk pemuda yang kritis nih, Mas Galito, apakah kita ini harus bisa menangkap kejadian saat ini? Misalnya, sekarang kejadiannya, kenyataannya adalah no viral no justice. Nah, pemuda yang kritis ini apakah memang harus melakukan hal-hal yang mendukung untuk pemerintah atau masyarakat menjadi adil? Misal ada kejadian atau ada eh, kasus lah katakanlah yang tidak diketahui masyarakat luas, apakah pemuda ini harus menggunakan kepintarannya, menggunakan medianya untuk membuat orang-orang lain yang awalnya nggak tahu ini jadi tahu. ya harus sih Mas menurutku. Soalnya kan ya isu-isu ini, isu-isu sosial lah, isu apapun itu juga ya kita sebagai pemuda itu juga harus tahu. Kita juga harus menganalisa lah apa yang sedang terjadi dan harus mengikuti. Baik itu sedang viral banget di Indonesia sampai masuk trending satu Twitter ataupun yang isunya hanya di kalangan-kalangan menengah ke bawah ataupun di skala kecil lah. Nah, pemuda itu juga harus kritis dalam menangani hal itulah. Jadi tidak hanya berita-berita yang sedang trending, sedang hot news nih. Enggak, tapi ya dari isu-isu kecil itu kita juga harus apa ya, peka juga, terus menganalisa bagaimananya. Pemuda Peran pemuda juga tidak hanya ikut-ikutan tren, tapi membuktikan perubahan yang diperlukan untuk ke depannya. Oke, menarik. Terus kira-kira nih Mas Garuto, eh, perubahan berkelanjutan ke depannya ini harus seperti apa sih pemuda-pemudi ini supaya bisa istilahnya berbantu, membantu lah. Tadi kan banyak isu-isu sosial masyarakat yang tidak diketahui atau tidak diatasi karena tidak viral. Kalau kata Mas Garuto tadi. Nah, pemuda ini harus gimana sih selain harus kritis tadi? Itu harus gimana? Apa? Kira-kira kita sebagai pemuda ini supaya bisa sampai di tingkatan kritis, supaya bisa sampai di tingkatan uh, berani bergerak, berani belajar itu harus kayak gimana? Oke, Mas Angga. Hmm, saya sudah mencoba ini ya, memahami juga sambil belajar, terus diskusi-diskusi juga. Nah, perubahan berkelanjutan ini kan pertanyaan perubahan berkelanjutan ini harus seperti apa sih untuk di kalangan pemuda dan pemuda itu juga harus bagaimana agar bisa meningkatkan ada di tingkatan kritis dan berani bergerak. Perubahan berkelanjutan di kalangan pemuda itu harus fokus pada advokasi yang lebih strategis dan mendalam. Bukan hanya saat viralitas sesaat. Ini berarti pemuda perlu membangun kesadaran tentang secara konsisten, menciptakan komunitas yang mendukung, terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak jangka panjang.
Agar pemuda lebih kritis dan berani bergerak, mereka perlu mengasah literasi sosial dan digital, terus eh, serta mencari informasi dari berbagai sumber. Dan yang sering saya lakukan setelah melakukan hal itu berdiskusi lah, berdiskusi dengan teman-teman ataupun apa senior-senior untuk memahami isu itu secara mendalam. Nah, untung-untung bisa ketemu dengan teman-teman ataupun senior-senior yang memang sering mengikuti isu tersebut. Dengan begitu, mereka kita sebagai pemuda itu bisa lebih percaya diri dalam menyuarakan pendapat serta berani mengambil tindakan nyata demi perubahan. Berarti kuncinya adalah meningkatkan kapasitas diri ya untuk pemuda ini melewat literasi sosial, literasi digital, diskusi-diskusi bersama masyarakat luas atau bersama orang-orang yang memang ahli atau mengikuti isu-isu tersebut. Ya, Mas, kurang lebih seperti itulah yang saya sering lakukan juga. Ya, hampir-hampir mirip juga seperti itu. Nah, kalau biasanya nih Mas Garuto, kalau misalnya ada isu, Mas Garuto kan cukup aktif juga di kepemudaan di kota Surabaya lah istilahnya. Kira-kira nih gimana sih supaya isu tersebut bisa terus diperjuangkan, disuarakan, atau bisa paling enggak diperhatikan masyarakat, nggak usah jauh-jauh pemerintah, supaya isu-isu itu diperhatikan oleh pemerintah itu gimana sih Mas? Nah, biasanya untuk memahami ya Mas Angga ya. Eh, Ya, supaya isu ini bisa diketahui masyarakat luas nih, selama Mas Garuto cukup aktif di kepemudaan di Kota Surabaya ini, gimana sih caranya isu itu bisa dipahami masyarakat atau dipahami pemerintah? kalau untuk yang dipahami oleh masyarakat itu biasanya apa namanya? Kalau di Pemuda Katolik ataupun di GMNI itu biasanya kan ya kita ngumpul lah dengan para teman-teman sebaya kita ataupun kakak tingkat di kuliah kita. Nah, tapi terkadang itu kita tidak hanya melakukan itu. Kayak kita mengundang di dalam membuat acara dan mengundang seperti staf-staf di rektorat di kampus kita sendiri ataupun kampus lain, terus mengundang senior-senior yang mungkin sudah sudah sukses, terus sudah sukses terus sudah lebih lebih berpengalaman lah daripada kita. Nah, itu kita diskusi. Nah, setelah tidak hanya kadang kita juga bikin diskusi itu tidak hanya di internal kita lah, internal organisasi, tapi kadang kita juga mengajak apa uh, mungkin kalau pas di kan biasanya diskusi itu kita di salah satu rumah lah atau sekretariat baik di Pemuda Katolik ataupun di GMNI. Nah, itu kadang kita juga sekalian ngajakin bapak-bapak setempat atau ya bapak-bapak ataupun ibu-ibu untuk saling ya kita berdialog, berdiskusi bersama-sama untuk ini loh ada isu ini apakah kita semua tahu. Nah, kalau dan setelah kita melakukan diskusi bersama-sama nih, nah, kita pasti akan menaikkan uh, insight yang didapatkan dari diskusi ini kita posting di media sosial secara diposting di media sosial kita masing-masing secara masif dan dan tetap apa ya masif dan konsisten lah. Kita selalu upload, selalu menyuarakan di sosial media kita masing-masing maupun di Instagram organisasi kita masing-masing. Nah, untuk agar diketahui oleh pemerintah, kita juga harus tahu kan kalau di pemerintah biasanya yang membuka ruang lah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat ini kan
di DPR, baik itu DPRD kota maupun provinsi ataupun RI. Nah, kita juga harus tahu nah, untuk menyuarakan hal ini tuh kita harus datang ke bagian mana. Karena kan di DPR itu sendiri kan ada komisi-komisinya lah. Saya juga belum paham banget tentang komisi-komisinya. Cuma pertama-tama pastinya kita ketika mau menyuarakan isu tersebut, kita harus cari orang yang tepat yang duduk di komisi di DPR itu, kita ajak audiensi. Kalaupun misalnya ada kenalan dari teman-teman senior maupun yang lain, itu kita kadang ketemu, entah itu ngopi, ngopi bareng ataupun audiensi di kantornya untuk ya kita menjelaskan lah keresahan kita ini seperti apa tentang isu yang ini. Lalu setelah kita berdiskusi, nanti mungkin dari pihak DPR-nya itu biasanya ya, uh, ya dengan bahasanya seperti biasanya lah. Kita tampung dulu nih. Cuma juga kadang ya dia menyuarakan untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi itu kan bisa DPR itu kan baru bisa disuarakan kan ketika sidang paripurna. Setahu saya ketika sidang paripurna. Nah, kita hanya bisa berharap lah dan berdoa agar apa yang menjadi keresahan masyarakat saat ini itu bisa dicarikan solusinya, dicarikan jalan keluarnya sama orang-orang yang memang memangku kekuasaan di dalam kekuasaan dan bisa mewakilkan suara rakyat. Itu aja sih Mas Angga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Garuda atas presentasinya. Mungkin saya sedikit merangkum ya penjelasan dari Mas Garuda tadi. Bahwasanya pemuda ini pada saat ini memang harus cukup berperan dalam masyarakat luas. Karena memang faktanya kenyataan pada saat ini itu ada fenomena no viral no justice. Maka pemuda ini sebagai agen perubahan nggak boleh menjadi pemuda yang biasa-biasa aja, tapi harus jadi pemuda yang kritis, harus menjadi pemuda yang turut bergerak, nggak hanya ikut-ikutan tren, tapi kalau bisa malah membuat tren dan membuat perubahan yang diperlukan untuk kedepannya. Selain itu, memang kalau dari sudut pandang Mas Garuda tadi, ada beberapa lah sistem pendidikan yang memang harus ditambahkan karena eh, supaya kedepannya pemuda ini menjadi lebih kritis lagi, menjadi lebih proaktif lagi terhadap isu-isu sosial masyarakat yang terjadi. Dan pemuda harus bisa menjadi sarana untuk advokasi, baik itu advokasi melalui media sosial atau advokasi langsung kepada masyarakat, dan juga harus bisa mengambil langkah-langkah yang strategis, kurang lebih seperti itu. Ya, itu Mas. Nah, maka dari itu ada baiknya malam ini kita juga diskusi sama dengan para peserta yang telah hadir, ada para pemuka agama yang telah hadir di sini. Mungkin kita masuk ke sesi menanggapi, mulai dari penanggap dari penghayat kepercayaan, ada Romo Oto Bambang Wahyudi. Sugeng dalu Romo. Selamat malam Romo. Apa sudah ada di ruangan Zoom ini ya? Selamat malam. Nggih, selamat malam Romo. Suara saya bisa didengar ini. Jelas Romo suaranya. Jelas ya. Baik, terima kasih Mas Immanuel bersama dengan Mas Garuda. Garuda atau Garudo? Garuda mau pakai O. Garudo. Garuda Madura namanya Gerudo. Iya. Baik, jadi eh, saya kembali kepada tema. Iya, sesuai. Rupanya temanya ini rupanya belum terangkat sama sekali oleh eh, pada kesempatan malam hari ini. Ini temanya dengan tema semangat. Semangatnya di mana ini sebenarnya? Apakah semangat
Cuk, jangan di inilah, Cuk. Eh, Pemuda itu adalah tulang punggung negara, ya. Setuju ya? Bener Pak. Betul. Jadi eh, tulang punggung negara, sedangkan PSSI itu adalah tulang keringnya negara. Meskipun kalah 4-0 dengan Jepang ya. Iya. Aduh. Ini, nah dari sini sebenarnya kita lihat bahwa semangat pemuda saat ini dikatakan eh, semangat betul, full power juga tidak, tetapi tidak semangat pun juga kita salah. Pemuda di Indonesia itu berjumlah kurang lebih sekitar 70 juta berdasarkan pada sensus BPS atau 27%. Nah, apa tantangan pada saat ini sebenarnya pada pemuda? Semangat pemuda. Saya hanya ingin menggali pada kesemangatan. Yang pertama adalah bahwa pemuda saat ini yang sangat dibutuhkan adalah skill and knowledge. Satu keterampilan, satu pengetahuan. Pada nanti masa mendatang, di mana kalau sudah sistem robotik pada industri itu berjalan dengan pesat, maka akan terjadi pengangguran yang semakin besar. Satu. Ini yang perlu harus kita waspadai. Karena kalau kita tidak memiliki satu semangat, maka kita akan hancur, ya, pengangguran akan semakin banyak, kemiskinan akan semakin meningkat, kriminalitas juga akan semakin meningkat. Nah, dari pokok pikiran skill and knowledge ini, ya, maka pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh kita lihat tantangan dan hambatan pemuda pada saat ini. Pertama, tekanan sosial dan mental. Jadi tekanan sosial dan mental. Media sosial sering menjadi satu sumber tekanan dan mengakibatkan juga media sosial juga mengakibatkan perubahan lifestyle, perilaku pemuda. Gaya hidup pemuda sekarang sudah berbeda dengan gaya hidup pemuda masa lalu, masa dahulu. Ini yang kemudian yang kedua, persaingan di dunia kerja. Kita selalu mengeluhkan bahwa lulusan kita akan banyak pengangguran intelektual. Jadi lulusan-lulusan perguruan tinggi akan banyak yang masih banyak yang menganggur. Mengapa? Sekarang mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa? Why-nya di sini. Karena ternyata skill and knowledge-nya tidak dimiliki. Mengapa skill and knowledge tidak dimiliki? Karena berhubungan dengan pola pendidikan. Pola pendidikan. Contoh saja misalnya. Ya, contoh saja. Dari salah satu universitas, ada satu prodi yang sedang booming. Ya, sedang booming. Katakanlah di Fakultas Hukum, misalnya ya, saya mengambil contoh. Sudah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu sarjana hukum yang dihasilkan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi dari sekian ratus ribu, berapa yang bekerja, yang memiliki skill? Artinya mereka yang memiliki skill, prosentasenya masih kecil. Sehingga banyak mereka-mereka yang memiliki skill, mereka akan bisa membuat satu lapangan pekerjaan sendiri. Ketiga, kalau kita lihat yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di kalangan pemuda pun juga akan sangat turut mempengaruhi. Tadi juga sudah dibahas, ekonomi menengah ke bawah. Kita lihat sekarang, bagaimana pola pendidikan saya akan selalu berkutat kepada skill and knowledge ya. Bagaimana berapa biaya yang dibutuhkan untuk sebuah pendidikan di ITS misalnya. Atau bagaimana cara kita masuk di ITS. Berapa biayanya di Universitas Telkom yang harus dikeluarkan. Kita hitung. Ya kita hitung. Kalau satu SKS
ya, satu SKS. Katakanlah eh, 50.000 atau 25.000. S1 membutuhkan 144 SKS. Kali 20.000 sudah berapa? Kemudian ditambah dengan biaya transportasi, ditambah dengan biaya literatur. Berapa puluh juta yang sudah dikeluarkan oleh orang tua? Ini yang, dan itu akan kita sia-siakan, akan kita sia-siakan. Jadi saya selalu mengatakan itu kalau di universitas yang receh, ya, yang murahan, yang murah, biayanya yang murah. Katakanlah di UT itu biayanya murah. Tetapi kalau kita berbicara masalah di universitas yang lain, ada yang begitu masuk itu sudah puluhan juta. Satu SKS pun juga sudah jutaan. Ini hasilnya bagaimana? Ini yang perlu untuk kita tanyakan. Sehingga dari sinilah mereka-mereka yang lulusan-lulusan atau yang tidak memiliki satu skill akan tergeser. Nah, yang tergeser ini pasti jumlahnya akan lebih banyak daripada mereka yang memiliki skill. Keempat, adanya perubahan sosial dan identitas. Pemuda sekarang sudah tidak mau bekerja di desa. Mereka lebih baik bekerja sebagai buruh pabrik daripada sebagai petani. Karena apa juga? Persawahan juga akan semakin mengecil karena tergusur oleh properti, oleh perumahan. Sidoarjo, Mas Garuda kan di Sidoarjo ya. Sekarang berapa puluh perumahan yang ada di Sidoarjo? Berapa ratus hektar lahan yang tergusur, sawah yang tergusur hanya untuk perumahan akan berkurang. Sedangkan berapa jumlah pemuda yang dilahirkan dan yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ini yang kelima, keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan, ini pun juga banyak pemuda-pemuda yang orang tuanya akan kesulitan untuk memasukkan atau untuk meneruskan anak-anaknya ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Mengapa? Karena keterbatasan ekonomi. Sehingga mengakibatkan lulusan SMA sesuai dengan wajib belajar sampai dengan SMA selesai dari pekerjaan. Akhirnya jadi apa? Atau pada logistik untuk berjuang lebih ke atas. Dan yang terakhir adalah pengaruh teknologi dan digitalisasi. Ini yang digital. Kita tahu bagaimana dengan judi online. Dari hasil pengamatan, ternyata pengguna judi online itu juga sebagian besar juga pemuda. Padahal 1 tahun judi online itu menghasilkan antara 300 sampai 350 juta dalam Mbak Ni, 1 triliun 1 tahun. Ini yang terjadi. Artinya dengan gaya hidup, pemuda sekarang lebih banyak bergaya hidup secara instan, ingin secara lebih cepat. Ini yang saya pikir ini beberapa hal yang dapat saya berikan. Terima kasih. Rahayu, Rahayu. Rahayu. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Pak Auto. Yang pertama berkaitan dengan peran pemuda itu sendiri eh, dan semangat pemuda. Bagaimana semangat pemuda saat ini, Mas Garuto? Eh, di mana pada saat ini memang banyak sekali istilahnya tantangan untuk anak muda dari berbagai sektor. Dan itu juga tidak jauh dari eh, kesenjangan ekonomi, dari pendidikan, sistem pendidikan yang ada.
Lalu kedepannya ini harus bagaimana pemuda mengatasi itu. Lalu yang kedua adanya kesenjangan ekonomi di mana pendidikan sekarang ini juga memang cukup mahal bagi masyarakat untuk dijangkau. Lantas harus seperti apa idealnya menurut Garuda? Lalu yang terakhir yang keempat mengenai lapangan pekerjaan di sektor tradisional yang memang mulai ditinggalkan. Nah, ini menjadi tantangan karena memang sektor pertanian mulai banyak tidak diminati, lalu lahannya mulai tergeser oleh para apa ya pengusaha properti lah. Nah, mungkin ada tanggapan dari Mas Garuto untuk menjawab hal-hal tersebut. Terima kasih untuk pandangannya Pak Oto. Ya, benar Pak. Pemuda saat ini itu memang harus beradaptasi lah dengan cepat dan terus mengembangkan skill dan knowledge-nya, serta harus selalu proaktif. Dan untuk kesenjangan ekonomi itu biaya pendidikan saat ini itu memang cukup mahal lah Pak. Tidak hanya untuk perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Nah, tapi sekarang dari SMA pun sekarang biaya pendidikan itu sudah tinggi. Maka maka dari itu Pak, maka dari itu Pak, perlu adanya interaksi dari pemerintah juga karena berimbas pada masa depan bangsa ini. Kita sebagai masyarakat sipil hanya bisa menyuarakan dan memilih pemimpin dengan tepat dan sesuai kebutuhan. Dan juga masalah lapangan pekerjaan di sektor tradisional ini sangat mempengaruhi eh, singgung masalah pekerjaan sektor tradisional ini aduh mulai memang mulai sangat apa memang mulai ditinggalkan lah. Banyak orang atau anak muda mulai meninggalkan lah. Namun saat ini banyak juga peran pemuda dalam inovasi pertanian. Nah, contohnya pertanian hidroponik Pak, atau aquaponik dan teknologi lainnya. Nah, ada juga yang membuat teknologi untuk menyirami tanaman itu tidak harus secara apa pra- praktis ya Mas Angga atau secara langsung lah, tapi sekarang bisa berbasis teknologi. Terus apa namanya menghitung pertumbuhan buah dari awal sampai dari biasa lah mungkin sampai nantinya mateng pun sekarang ada yang memakai teknologi. Terus mengetes rasa sekarang mengetes rasa itu ada indeksnya lah kayak indeks kemanisannya dan lainnya itu saat ini sudah ada teknologinya Pak. Mungkin itu sih Pak apa yang saya pahami dan mungkin saya jawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Garuto atas jawabannya. Mungkin dari Pak Oto ada tanggapan atau mungkin ada insight baru Pak yang bisa kita pelajari bersama dalam forum ini atau mungkin ada istilahnya yang ingin disampaikan kepada teman-teman muda yang mungkin pada malam hari ini hadir juga sebagai peserta. Selamat malam Pak Oto.
Baik, mungkin sambil menunggu respon dari Pak Oto, kita lanjut ke penanggap selanjutnya ya. Ada penanggap dari agama Buddha, Pak Teddy Tahir. Selamat malam, Mas. Selamat Ketemu lagi. malam, salam semuanya. Bentar, Suaranya belum masuk terdengar? sepertinya, Pak Teddy. Ah, ya Terdengar? sudah masuk, sorry, sorry. Ya, selamat malam, narasumber kita Mas Garudos. Berjumpa kembali Mas Angga. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Mas Garudo. Masih muda, berkarya, tua kaya raya, begitu kan? Slogan kita seperti biasa. Nah, Iya, kita amini eh, bersama aja, Pak itu. banyak sekali yang saya dapatkan dari Mas Garudo bahwa anak muda itu perlu berkarya dan di sini saya menambahkan ya, menambahkan bahwa kita sebagai anak muda, pemuda, kita perlu menghargai pahlawan-pahlawan. Nah, pendahulu-pendahulu bangsa kita itu penting karena itu pendiri pendiri negara ini adanya juga dari founding founding father kita begitu. Jadi itu penting untuk kita sebagai eh, anak-anak muda melanjutkan semangat dari pahlawan-pahlawan kita, pendiri-pendiri bangsa kita. Nah, setelah semangat semangat para pendiri bangsa ini kita lanjutkan, kita mempertahankan kan begitu. Negara sudah berdiri, dulu mereka berjuang mendirikan, nah saatnya kita mempertahankan dan mengembangkan. Nah, untuk mengembangkan negara ini banyak banyak aspek, banyak faktor ya, banyak setiap lini itu pasti tentu punya banyak hal. Kalau kita lihat dari pendidikan, tentu harus pendidikan tinggi. Kalau dari sisi ekonomi, ekonomi harus makin baik. Kalau tadi Pak Oto dari sisi budaya, sosial, masing-masing punya perspektif yang berbeda. Begitu. Nah, tapi kita tidak bisa mencapai yang namanya ideal terlalu tinggi, tapi kita harus berusaha mengimbangi. Karena kalau dalam pandangan saya, ketika satu naik, satu turun. Jadi kita harus mengimbangi. Jadi bagaimana kita mencari keseimbangan dan keharmonisan dan keselarasan di antara semua aspek. Jadi pendidikannya terlalu tinggi, sosial budaya tidak ada juga sama antisosial begitu kata orang kan. Jadi sosialnya tinggi, tidak berpendidikan yang di ngomongan omong kosong begitu. Jadi harus selaras. Nah, dari kalau di malam hari ini dengan banyaknya eh, banyak tokoh agama, penggiat sosial aktivis semua tentu kita mempertahankan negara ini dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial masing-masing yang tujuannya memang mengembangkan negara, memang mempertahankan negara, mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan akhirnya kita sepakat begitu. Akhirnya semua sepakat demi kebaikan, demi kebajikan. Nah, demi untuk masyarakat banyak dan itu pasti akan mempertahankan negara ini semakin baik dan eh, tujuan terbentuknya bangsa ini akan eh, tercapai begitu. Nah, itu poin kedua. Nah, untuk mempertahankan dan yang ketiga, sebagai kita anak-anak muda ini berkarya melalui pengetahuan, kemajuan teknologi. Nah, kita tentu harus tahu apa tujuan dari kita menggunakan teknologi, apa tujuan kita bergabung di IMP setiap Senin begitu. Nah, banyak hal-hal yang harus kita kembangkan eh, dari pengetahuan, dari teknologi. eh, Mas Angga itu kalau yang pemuda-pemuda itu biasanya saya yang hadir di Ya, Mas Angga juga selalu bergabung kalau anak-anak muda begitu. Nah, kita kita yang muda-muda ini harus terus berkarya, jangan berhenti, jangan eh, bertujuannya harus harus mulia, tujuannya harus konsisten begitu. Walaupun eh, semakin hari semakin tentu banyak akan ditinggalkan begitu. Banyak hal-hal yang menyimpang ya, tapi kita harus konsisten begitu. Tetap harus berkarya. Mungkin begitu tambahan dari saya, Mas Garudo. Silakan kalau ada mau ditanggapi. Sepanjang ini saya nggak ada pertanyaan sih. Yang penting nanti pertanyaan dari
anggapan dari tokoh-tokoh yang lain, agama yang lain saja. Terima kasih. Baik, terima Terima kasih Baik, terima Pak kasih Teddy. Pak Teddy atas pandangan baru buat saya juga. Terima kasih Pak. Oke, menurut Pak Teddy, berarti yang penting sebagai pemuda ini kita harus menghargai. Ada 3M tadi kayaknya ya. Menghargai, mempertahankan, lalu mengetahui tujuan selanjutnya. Baik, bagus, bagus sekali. Terima kasih Pak Teddy. Kita lanjut ke penanggap selanjutnya. Ada dari penanggap dari yang mewakili agama Hindu kepada Bapak Wasudewa Bhattacharya. Kami persiapkan, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Erlangga. Salam semua saudara. Kita bertemu lagi nih. Salam semua saudara. Oke. Iya, di hari Senin ini, setiap Senin kita berjumpa walau dalam dunia maya gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengaruh yang baik dan positif bagi kita semua. Terima kasih Mas Garudo ya yang telah memberikan materi. Saya lihat semangatnya sangat mudah ya. Sama seperti namanya Garuda, seperti Garuda ya yang membawa semangat ya termasuk untuk bangsa Indonesia ini. Mohon izin Amin, amin. saya memberikan tanggapan dari secara pandangan agama Hindu ya. Bagi saya ada juga pepatah menyebutkan bahwa nasib bangsa ini ada di tangan pemuda kan gitu ya. Jadi generasi muda lah yang nanti akan membawa nasib bangsa ini ke depan, termasuk Indonesia ini mencapai generasi emas nanti 2045 kan begitu. Dalam pandangan agama Hindu ya, dalam kitab suci yang kita sebut dengan Niti Sastra disebutkan adalah pemuda yang baik itu bagaikan bunga yang harum dan semerbak yang dapat mengharumi seluruh hutan. Ya, jadi pemuda yang baik itu seperti itu. Pemuda yang buruk bagaikan ranting yang kering yang bisa membakar seluruh hutan. Gitu. Artinya apa? Bahwa nasib bangsa atau masyarakat yang ada sekarang ini, yang ada di sini, ada di tangan pemuda. Kalau pemuda baik, maka masyarakat sekitar juga akan baik. Kalau pemuda buruk, maka semuanya juga akan buruk. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda tidak boleh yang disampaikan Mas Garudo tadi ya kita harus tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang negatif gitu, dan selalu menyebarkan hal-hal positif dan memiliki semangat juang yang tinggi. Ya, saya rasa petikan sastra suci dalam kitab suci Hindu ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata generasi muda itu adalah menjadi tonggak atau menjadi tumpuan bagi masyarakat. Kemudian apa dampaknya dalam sastra Hindu juga dalam Sarasa Muscaya 250 disebutkan apa dampaknya ketika pemuda itu baik gitu. Jika menjadi generasi muda yang baik, apa dampak positifnya? Ada 4 hal ya yang disebutkan dalam kitab Sarasa Muscaya. Dampak kita apabila kita menjadi generasi muda yang baik dan memiliki semangat juang yang tinggi. Yang pertama adalah kirti. Kirti artinya pujian. Ya, kalau kita sudah menjadi generasi muda yang baik, pasti kita mendapatkan pujian. Ya, atas tindakan yang kita lakukan kebaikan tersebut. Yang kedua adalah ayusa. Artinya ayusa artinya panjang umur, murah rezeki, dan dihilangkan segala hambatan-hambatan permasalahan hidupnya. Yang ketiga adalah bala. Bala artinya kekuatan fisik dan mental. Kalau fisik kita kuat, generasi muda kan terkenal dengan fisiknya kuat ya, tapi mentalnya tidak kuat, apa yang terjadi? Bisa stres ya, generasi muda sudah banyak yang stres, bahkan bisa sampai bunuh diri gitu ya kan, angka bunuh diri juga trennya juga semakin meningkat sekarang ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yasa, yaitu menghasilkan jasa-jasa baik bagi masyarakat dan juga akan mendapat keturunan yang baik. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi generasi muda yang baik dan memiliki semangat juang yang tinggi, karena memiliki banyak manfaat. Ya. Kemudian juga tadi dihubungkan oleh Mas Gurdo kepada no viral, no justice, itu ya. Pandangan saya, no viral, no justice itu tidak sepenuhnya baik ya, bagi saya ya. Mudah-mudahan saya salah ya. Tidak sepenuhnya baik gitu ya. Karena apa? Karena
keadilan, proses hukum tidak berlaku di sana, tidak berlaku dengan benar gitu. Ketika no viral no justice, hanya karena sesuatu yang viral, ya orang lain banyak yang komentar, banyak yang menanggapi, akhirnya viral, terus diproses secara hukum, gitu kan? Kan proses-proses hukum ini, prosedur hukum ini tidak terlewati dengan baik, gitu ya. Oleh karena itu tidak sepenuhnya baik menurut saya no viral no justice ini. Apalagi yang viral nanti adalah eh, hoax, ya, kemudian ujaran kebencian, kemudian juga hal-hal yang negatif lainnya, ya, sehingga kita malah bisa tergiring opini kita untuk menjelekkan seseorang atau menjatuhkan seseorang, gitu ya. Jadi memang bagus no viral, artinya ketika kita memviralkan sesuatu lebih mudah mendapatkan proses hukum dan diadili, gitu ya. Tapi menurut saya itu tidak sepenuhnya baik. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda, sebagai tadi sudah disampaikan sebagai agen perubahan, ya, sebagai agen perubahan. Yang kedua adalah kita generasi muda juga sebagai agent of social control. Artinya kita sebagai generasi muda adalah untuk menjadi kontrol sosial. Dalam hal ini adalah sosial media, ya. Bagaimana warga net itu memviralkan sesuatu, kita lah generasi muda ini menjadi pengontrolnya, sehingga tetap dalam koridor kebaikan itu tadi. Tidak sembarangan berita yang kita viralkan, gitu ya. Kalau dulu kan orang bilang mulutmu harimaumu, tapi sekarang jarimu harimaumu, gitu ya. Salah komen, salah klik, gitu ya, malah menyebabkan berita viral. Belum tentu berita yang baik yang viral, malah berita bohong yang viral. Oleh karena itu, kita tidak hanya menjadi agen perubahan, tapi juga agent of social control, ya, untuk menjadi kontrol sosial. Karena kita juga tahu pengguna teknologi terbesar di Indonesia kan generasi muda, ya. Generasi muda ini masa transisi penyambung antara anak-anak dan orang tua, ya. Orang tua yang baby boomers itu, ya, mungkin tidak paham dengan sosial media. Kitalah perantaranya. Begitu juga anak-anak kecil, ya, juga tidak paham sosial media, kitalah perantaranya. Maka kita berada di sandwich, ya, di tengah-tengah, ya. Jadi posisi yang sulit dan memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda untuk selalu memiliki semangat juang yang tinggi, selalu berbuat kebaikan, ikhlas, tanpa pamrih, serta menyebarkan nilai-nilai positif dalam masyarakat, baik dalam masyarakat yang sesungguhnya, in real life, dan juga di sosial media. Ya, tanggapan saya seperti itu. Sukses untuk Mas Garuda dan Mas Erlangga. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Wasudewa atas tanggapannya. Menarik bahwa pemuda ini, kalau ada kata pepatah tadi katanya, pemuda ini, nasib masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda. Nah, kita lanjut ke penanggap selanjutnya. Mari kita sapa. Selamat malam pada Yai Lukman Hakim. Selamat malam. Selamat malam Yai. Gimana kabarnya Yai? Ya, baik, Mas Erlangga dan Mas Garudo yang bisa menyampaikan banyak hal tadi. Kami simak. Kami persilakan Yai untuk tanggapannya terkait apa yang sudah disampaikan tadi Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, salam semua saudara. Yang saya banggakan Mas Garudo sebagai pemateri pada kali ini, teman-teman semuanya yang sekarang hadir, terutama saya sudah berapa kali kayaknya ketemu Mas Immanuel Erlangga ini di forum IMP. Kalau bicara masalah pemuda, maka saya teringat perkataan Soekarno, sejarah jas merah tidak boleh lupa sejarah, ya. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, akan tetapi perjuanganmu atau kita semuanya masa kini akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
dari sini sebenarnya bisa di tanda kutip ya, karena tema kita semangat berjuang. Jadi mengambil perjuangan itu tidak tidak mudah memang. Jadi lihat tema kita semangat perjuangan, apa sebenarnya yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan itu apa? Tujuannya bagaimana? Karena memang kalau kita tarik benangnya kita di EMP ini, perbedaan itu adalah keniscayaan. Dan yang kedua, perubahan itu juga keniscayaan. Tidak bisa tidak, era digital seperti ini, yang tadi dikatakan no viral, no justice, memang akan terjadi seperti itu. Di mana-mana akan seperti itu. Tapi apakah lantas anak muda sekarang itu diam atau hanya sendiri? Kalau sekarang itu lebih, kalau saya memandang dari bawah, dari anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, memang karena anak dari kecil itu sudah dikenalkan dengan teknologi atau tidak secara langsung berkenalan ya, tapi sudah mengenal sekarang platform YouTube, platform TikTok, itu pasti anak sekolah SD yang sudah tarafan kelas 6, kelas 5 sudah tahu. Nah, itu bagaimana peran kita di situ? Artinya peran seorang pemuda mengimbangi apa yang sekarang terjadi. Karena fenomena pemuda ketika memegang gadget atau memegang HP, itu kesan pertama dia itu sendiri atau dia menyendiri. Nah, tidak bersosial. Dulu ketika kami ke warung itu membicarakan bagaimana peternakan, bagaimana pertanian, bagaimana pemupukan, penghijauan, bagaimana ternak baik, bagaimana perkembangan ikan, apa makanannya yang baik. Itu ketika kita ngopi di warung. Sekarang fenomenanya adalah ada grup-grup kecil yang itu kita kenal dengan biasanya anak-anak itu mabar yang di SMA itu menciptakan grup sendiri yang ya baik mungkin dalam satu sisi, tapi dalam pandangan ke depannya itu sangat kurang baik karena inputnya adalah anak-anak itu sekarang terutama game, akhirnya mereka berusaha untuk selesaikan itu sampai dibawa ke kelas di sekolah maupun mungkin ya di kalangan universitas dan lain sebagainya. Nah, dari sudut pandang yang lain, kadangkala yang seperti itu juga positif ketika digunakan dalam ranah positif. Banyak juga anak-anak itu yang mungkin level SMA atau SMP, dengan adanya digitalisasi itu mereka membuat sesuatu yang baru, bahkan menjadi pemasukan buat mereka, yaitu baik juga. Nah, bagaimana sikapnya? Sikap kita mungkin dalam satu sudut memperkuat tadi yang dikatakan pendidikan dari masa kecil sampai nanti ke depan. Bahasanya di pendidikan itu ada namanya 3 unsur utama. 1, keluarga. 2, lingkungan. Ketiga, tempat dia dididik. Jadi keluarga itu sangat berperan. Berapa banyak anak itu yang non sewu mungkin masa mudanya belum terisi input dari seorang orang tua yang baik. Dari situ nanti ketika inputnya baik, outputnya pun otomatis insya Allah bisa dikatakan baik. Ketika di dalam keluarga saja itu ada cekcok non sewu, beberapa kali kami temukan kasus broken home itu menjadi hal yang sangat terkesan atau membekas di anak-anak. Akhirnya dibawalah dia ke ranah sekolah. Sekolah tidak bisa memberikan solusi, lingkungannya ikut yang tidak baik.
Maka 3 unsur ini harus benar-benar baik. Baru kita bangun dari 3 ini masyarakat yang, kalau bahasa di Ibnu Khaldun itu, masyarakat yang madani, masyarakat yang penuh dengan literasi pada sekarang. Kurangnya literasi di kaum dari bawah ke atas itu yang salah satu penyebab. Anak sekarang kalau lihat di mana-mana, kalau lagi diem buka HP, ya husnudonnya atau baik sangkanya kami, dia membaca. Tapi buruk sangkanya, dia main HP, main TikTok. Yang itu minim edukasi. Yang literasinya itu bukan literasi yang baik. Bahkan sekarang role model yang kami katakan, ya kalau bahasa anak sekarang itu, role model itu anak-anak yang di luar sana melihat artis. Artis itu sangat vulgar kali ketika di platform YouTube, TikTok itu. Nah, itu yang dilihat anak-anak. Nah, bagaimana perannya pemuda? Ya, menguatkan jati dirinya itu. Jati diri pemuda yang itu kembali, kalau di Islam kembali kepada apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui pewaris sejatinya. Nah, karena di dalam Al-Quran sendiri, kata-kata pemuda itu diulas 10 kali. Bahkan di salah satu surat di Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka lah pemuda-pemuda, dalam tanda kutip konteksnya di sini adalah kisah Ashabul Kahfi yang itu mempertahankan keimanan. Nah, disinilah sebenarnya peran pemuka agama, peran, ya selain pemuka agama, pendidikan, peran kiai kalau di Islam, peran pendeta, peran banyak orang, biksu, biku dan sebagainya, untuk menanamkan jati diri mereka. Apa agamanya? Jangan sampai hilang jati dirinya itu. Ketika hilang jati diri, maka hilang juga semangat perjuangan. Ketika hilang jati diri, maka hilang juga apa yang kita sebut hilang identitas. Bahkan sekarang ada ketika tadi saya omongkan perubahan itu keniscayaan, apalagi era globalisasi, digitalisasi, ibaratnya dunia modern sekarang itu menjadikan satu pintu, satu hal, informasi sangat terbuka, maka bentengnya adalah iman di masing-masing person itu. Yang itu dipupuk dari kecil hingga nanti ke dewasa. Lewat apa? Lewat forum-forum dan kajian-kajian. Jangan sampai hanya sebatas forum dan kajian, tapi pelaksanaan yang itu harus didukung sepenuhnya oleh kalangan pemuda, pemudi, yang nantinya dari situ muncul buah keseimbangan. Dari situ muncul buah anak-anak bisa selaras antara digital, entah itu digital atau enggak digital, kaya atau miskin, atau bagaimana, dimanapun dia ditempatkan, hanya sama. Karena imannya itu kuat. Iman di agama masing-masing kuat. Lah, iman itu yang susah karena memang sekarang ini tergerus dalam tanda kutip ya, yang terjadi sekarang itu. Tapi saya yakin ketika ada tadi kata-kata tema kita semangat perjuangan untuk memperjuangkan ini, maka IMP ini salah satunya itu. Bagaimana kita mengumpulkan teman-teman para pemuka agama, terus kita berdiskusi, membuat suatu hal yang berbeda itu tidak jadi masalah, dan nilai-nilai yang ada di konteks agama masing-masing kita bawa, dan nantinya itu yang kita pertahankan agar perbedaan menjadi hal yang wajar bagi kita semuanya, dan juga perubahan ini tidak menggerus semangat kita untuk mempertahankan keimanan di masing-masing agama. Itu saja mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada salah kata atau kurang berkenan. Saya
sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. semua saudara. Salam Salam semua semua saudara. saudara. Terima Terima kasih kasih Kang ya. Lukman atas tanggapannya pada malam hari ini. Nah, sesi tanggapan dari pemuka agama telah usai ditutup oleh Pak Lukman tadi. Kami buka kepada para peserta untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya tadi. Kalau saya lihat tadi dari kolom komentar ada Alfi. Apakah mau bertanya secara langsung atau lewat kolom chat aja? Oh, kolom chat aja. Oke. Pertanyaannya tadi adalah apa nilai atau prinsip yang menurut Anda harus dimiliki oleh pemuda untuk membawa perubahan? Serta apa pesan dari Mas Garuto untuk para pemuda yang masih merasa ragu untuk memulai perubahan? Terima kasih yang selamat malam dan terima kasih atas pertanyaannya kepada ini Mbak atau Mas Alfi ya. Ya, saya izin menjawab ya Mbak dengan jawaban saya sendiri lah. Mungkin nilai atau prinsip apa yang harus dimiliki pemuda untuk membawa perubahan serta pesan untuk anak muda yang masih merasa ragu untuk memulai perubahan. Nah, nilai yang harus dimiliki pemuda untuk membawa perubahan adalah integritas, keberanian, dan empati. Integritas bikin kita tetap jujur dan konsisten dalam 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 tujuan. Keberanian mendorong kamu atau mendorong kita semua bergerak meski meski mungkin ada resikonya. Empati itu menjaga agar setiap aksi mempunyai dampak positif untuk orang orang banyak lah atau masyarakat secara luas. Berarti ada tiga nilai nih. Yang pertama integritas, keberanian, dan empati. Itu nilai dan prinsip untuk yang harus dimiliki jika kita ingin membawa suatu perubahan. Nah, terus untuk yang masih ragu dalam memulai perubahan itu, ya pesan saya buat teman-teman yang masih ragu memulai, nah mulailah dari langkah kecil karena setiap aksi itu berarti. Atau enggak kata-kata yang lebih sederhana itu ingat setiap langkah kecil itu mempunyai arti besar. Nggak perlu langsung besar, bahkan perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil, tapi berani. Percaya nggak percaya, dengan kita konsisten dan penuh keyakinan, perubahan nyata itu bisa lahir dari keberanian yang sederhana. Itu saja sih, saya menjawab apa yang bisa saya jawab. Sekian, terima kasih. Semoga puas dengan jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Garuto atas jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari Alfi atau sudah cukup? Bisa. Ya, terima kasih. Sepertinya sudah cukup. Kami buka juga sesi tanya jawab. Ada yang lainnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan pada Mas Garuto? Oh, mungkin ada tanggapan untuk saya punya pandangan baru lah terhadap berbagai hal. Terima kasih. Untuk yang di kolom chat apa sudah terbaca semua ya?
Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada tanggapan lagi yang diberikan oleh peserta. Maka dari itu mungkin izinkan saya merangkum sedikit ya tentang diskusi kita pada malam hari ini, bahwa sebenarnya semangat pemuda ini sangat amat penting untuk bangsa dan negara, terutama di Indonesia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemuda, bahwa pemuda ini harus bisa menghargai jasa pahlawan, mempertahankan apa yang telah diperjuangkan, serta mengetahui tujuannya, tujuan perjuangan para pemuda ini ke arah mana, serta apa saja yang mempengaruhi dari arah gerak pemuda ini, dan juga kepribadian pemuda ini. Ada 3 unsur utama kalau tadi kata Yai, ada unsur keluarga, unsur lingkungan, dan juga unsur tempat dia dididik. Maka penting untuk kita semua turut perhatian kepada para pemuda-pemudi atau calon pemuda-pemudi untuk dapat terus menjaga karakter dari anak muda itu. Mungkin sekian sesi diskusi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan ke, bila ada salah kata mungkin dari saya pribadi atau Mas Garuto, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Mbak Bulan. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada moderator kita pada malam Yang hari saya ini Mbak yang Bulan, sudah sepertinya ya. suaranya. Oh, sudah. Sorry. Ya, terima kasih kepada Mas Immanuel Erlangga yang sudah memandu jalannya jagongan kita, diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga disampaikan terima kasih kepada pemateri Mas Garuda Puji Sandi Yudo serta Terima kasih Mbak tokoh Ulan atas seluruh tokoh kesempatannya. lintas ya. Dan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh lintas agama yang sudah memberikan tanggapannya, turut memberikan pencerahan bagi kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri bisa menambah wawasan kita, terutama dalam hal kepemudaan. Jangan lupa kepada para peserta untuk mengisi link absensi dan kuesioner, dan juga terus mengikuti jagongan kita setiap Senin malam. Untuk para pemuda bangsa Indonesia, tetaplah berkarya, jadilah agen perubahan, agen pembangunan, serta agen pembaruan demi mencapai pembangunan bangsa dan juga untuk kemajuan bangsa kita tercinta Indonesia. Baik, kita akhiri jagongan kita pada malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama. Dan sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Salam semua saudara. Salam Salam semua saudara.